Kalendernya 2009, 2000 berapa tuh? 2009 Mas. Jadi kok kameranya. Bersih-bersih sampai kapan? Itu Bu yang atas-atasnya gitu juga nanti naik. Kayaknya bersih sekali kok nggak Yes. dicelingin. Belum sembuh. Celing ada 2 ya. Ada 2 botol. Pakai. Tapi jangan kata mereknya. Itu tuh merek banyaknya di mana ini? Dompetnya simpan, handphonenya simpan. Kerja kalau di bawah tas, bawa handphone. Ibu sedikit kesini dong Bu, bisa? Nah, ya, satu-satu. Ibu, akhirnya Ibu tergerak untuk membantu membersihkan ini seperti apa dong? Bisa dijelaskan? Ya apa juga pengennya ini aja, jadi Tiko sama ibunya hidup di tempat yang nyaman, sehat, seperti orang-orang umumnya gitu. Ya, melihat Tiko sendiri kan selama ini hampir belasan tahun merawat ibunya dalam kondisi yang kurang gitu ya. Ibu sebagai sosok ibu sendiri seperti apa Bu? Sangat medis sekali ya, saya sangat kagum sekali sama Tiko. Sampai saya bertanya-tanya, Tiko itu soleh banget, terbuat dari apa gitu anak itu. Dari bahasanya itu juga Tiko tuh sangat santun, sama kita juga sama ibu-ibu sangat attitude-nya baik sekali gitu. Terus kita juga di YouTube juga dia komentarnya bagus-bagus. Iya. Itu yang menjadi akhirnya Ibu tergerak untuk membantu berarti ya? Oh iya. Sebelum ketemu juga kita udah kagum sekali ada anak sudah putus sekolah mengabdi sama ibunya dengan pekerjaan apapun dia lakukan menghidupi ibunya sama dia. Dengan ibu siapa? Apa? Dengan ibu siapa? Hati. Afi. Iya. Makasih. Silakan Ibu. Ya, disinilah tempat dimana Ibu Eni tinggal, dan di kamar inilah, di ruangan inilah selama ini Ibu Eni tinggal, dan ini masih terlihat bekas kasur lantainya nih, seperti ini. Hari ini lagi lokasi ini kita mau ngasih sesuatu itu sih pemikiran itu bakal gagal dengan
Ini adalah kamar ruangan atas, dan ini kamar mandi juga. Nah, ini kamar pribadi juga seperti ini. Nah, di sini juga kamar juga seperti inilah, yang berada di lantai atas. Terdapat beberapa kamar. Ada ya, ini masih di ruangan atas ya. Jadi di lantai atas sendiri terdapat 2 kamar dan beberapa ruangan ya. Kita akan coba turun ke bawah lagi. Saya dari Gosip Mata, Bu. Gosip Mata Infoline ID. Iya. Mungkin bisa dikenalkan dulu namanya siapa aja. Saya kan Ibu Bram Milenial. Ya, dengan Ibu. Ini Mbak Sugi, Bunda Sugi. Ya. Jadi kegiatan hari ini ngapain aja, Bu, di dalam rumah? Untuk bersih-bersih kacanya. Ya. Kebetulan waktu hari ketiga bersih-bersih waktu yang lalu kita ikut juga nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, gitu, bersih-bersih. Boleh dikasih tahu, Bu, ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah Tiko sendiri? Seperti apa? Ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan yang ruangan ini Sawang-sawang dibersihin, sama semprot, sama keren ya. Oh, jadi di sini tuh tempat apa kemarin, Bu? Bekas apa, Bu? Ruang tamu kayak gitu. Ruang Tapi tamu. tempat tidurnya si ibunya. Ibunya. Di sini. Oh. Pakai tempat tidur. Ibu sebelah situ. Ruangan ini tuh tempat tidurnya ibu. Yang kemarin Yang viral itu di sini dia, Bu. Oh. Jadi selama ini Bu Eni itu tidurnya di sini. Dibuat kamar gitu. Jadi khusus buat kamarnya dia. Kalau ruangan itu nggak dipakai seperti dulu ya. Lagi dulu. Yang keterbatasan nggak ada lampu. Ada penerangan, jadi dia di sini. berarti tidur masak di sini? Enggak, masak tidur. Kalau masak di sini, kayaknya di sini ada tungku. Tapi udah dibersihin. Ya, dibersihin dan saya ada tungku. Boleh dilanjut, Bu? Ya. Nah, kalau masak di sini, tadi di sini ada tungku. Ini garasi. Asalnya waktu semua bersih masih ada tungku. Ini bekasnya masih ada. Masaknya di sini. Ini meja. Ya, berarti kegiatan Bu Eni ketika memasak kemari di Di sini. sini udah dibersihin semua, semuanya lah. Relawan. Iya. Karena nggak ada listrik, jadi dia cari penerangan. Oh. Semacam bukunya kan di sini cari penerangan. Nah, kalau di sini kosong. Ya, mungkin bisa dijelaskan lagi sebelah ruang sebelah sana. Ini dapur tapi nggak dipakai. Jadi waktu kemarin belum ada ini akan selesai, kita mau bersihkan gitu. Ini kompor baru, air juga baru.
Berarti ini dulunya dapur yang Dapur tapi nggak dipakai. Ya dapur bersih. Kotor banget tapi semua dibersihin. Semprot lah sama relawan semua warga sini juga bantu ya. Ya, pasukan Polres, Iya, warga, semua deh. damkar. Yang pada sayang sama Tiko pada bantu. selanjutnya ruangan belakang Bu mungkin Bu. Ini dulu ditutup. Dapurnya nggak dibuka-buka. Berarti dapurnya ada 2 ya di ruangan ini ya. Pokoknya dapur kotor ini nggak dibuka-buka. Jadi tertutup dia di sini. Berarti kemarin dibukanya Sama semuanya pas ya, dibersihin. Ini juga sama disemprot sama itu. Semuanya. ini jatuhnya kayak ruangan dapur, Dapur pembantu kotor. ya. Iya, dapur kotor. Oh, dapur teknik kotor. biasanya itu. Tanya gitu ya. Luas Di sana dapur bersih, dapur kotor. Oh. Nah ini taman yang nggak pernah dipakai juga, tertutup juga kan kemarin lagi masih ada orang tuanya sama ibunya ya, ditutup ini. Nggak fungsi. Pokoknya ini kemarin kayak hutan belantara. Kayak hutan belantara. Jadi ditutup rapat sama mereka, jadi ya dibersihin juga sih kan kemarin udah banyak kan. Alhamdulillah sih banyak. Nah ini bunda ketua Oh, kita, silakan. ketumnya Ya, bunda Bu. Mila. Ya. Ini dulu. Ambil itu. Lanjut. Iya. Apa namanya? Lantai. Kaca udah agak mendingan, ada yang ngurusin lantai. Maksudnya Hah? Lanjut, lanjut. produknya ya. Postek. Jadi untuk air, untuk sikat, sama postek untuk lantai. Bunda kalau sebelah sana untuk kamar ya yang sebelah Sebelah sini. Ah. Nah, di sana itu ada kamar mandi sama ruang Iya. musola. Ini kamar Tiko nih. Oh ini kamar. Oh. Ini kamar Tiko. Boleh silakan dilihat. Jadi selama ini Tiko tidurnya di sini ya, Bun? Ya, ini kalendernya 2009 berapa tuh? 2009 Mas. Di Tiko kamarnya ada saya nggak berani. Ini lemarinya lajur. Jadi emang Tiko tidurnya di sini waktu itu. Ya pada waktu dia masih kehidupan normal ya, Hmm. dia kamarnya di sini. Tapi pada waktu sudah mengalami masalah dengan mamanya, semakin lama semakin kurang baik, ya Tiko tidurnya saya nggak tahu ya apakah di sini atau di kamar sebelahnya. Karena di kamarnya itu saya mau kasih tahu dulu ini kamar mandi. Ini kamar mandi. Dulu keren ya itu Batak tuh. Terus ini kamar mandi lagi sama untuk wudhu. Ini untuk sholat. Berarti di sini musola ya, Bu ya? Ya, ini untuk musolanya. Nah, terus kan ini ada Kalau- ruangan yang nggak iya. dipakai ya teman-teman. Mungkin Mbak Tiko bobok di sini sebab Bu Eni keuangannya di sini. Bu Eni tidurnya ya selama puluhan tahun ya di sini ruangannya, di ruangan tamu nih. Oh. Ini ruangan tamu adalah kamarnya Bu Eni. Jadi agar tidak terlalu jauh berarti ya Tiko. Ya jadi biar nggak berjauhan gitu ya. Kejauhan, iya. Jadi Bu Eni di Kalau sini. ada apa-apa juga gampang. Betul. Terus yang juga agak bikin kita semua terhenyak gitu ya di Jakarta, Iya. memasak dengan cara memakai tungku berarti kan cuma pakai arang sama alat Kayu bakar ya. Kayu bakar. kayu bakar gitu ya, karena kan banyak keterbatasan, jadi mereka masaknya di sini. Ini kita udah bersihkan semua. Tadinya di sini nih tahu itu adalah bekas bakaran-bakaran selama belasan tahun, memasaknya di sini pakai Kayu bakar ya. Jadi semua peralatan dapurnya itu hitam semua dan kita udah buang, udah kita singkirkan seperti itu. Nah untuk kayunya sendiri yang mencari Tiko atau ibunya sendiri? Ya, mungkin Tiko kali ya, emang nggak ngerti juga ya. Nggak ngerti juga. Yang pasti saya bilang Tiko seorang anak yang ajaib gitu ya. Dia zaman hari gini gitu ya, ada anak yang bisa berbakti sedemikian rupa kepada mamanya. Oke. Selanjutnya, Bu. Hari ini kita bersihkan kaca. Nah, kacanya sekarang udah kinclong, tadi burem-burem. Supaya apa? Matahari makin banyak masuk. Biar sirkulasi Iya kan? udara juga bagus, Bu ya. Iya.
Itu agenda kita hari ini. Dan Mas Tikonya istirahat ya teman-teman, jangan mencoba kejar beliau, dia bener-bener kelelahan, jangan sampai Tikonya jadi sakit dan dia nggak bisa nemenin mamanya. Nah, urusan beres-beres ini kami ibu-ibu dan warga yang akan terus melihat dan membantu di sini. Demikian. Ibu artinya siap mengkawal ya Bu untuk menjaga kelangsungan hidup Tiko juga ke depannya nanti akan. Kalau untuk masa depannya, ya, maksudnya kelangsungan hidupnya Tiko. Memantau gitu, ikut memantau. Ya kalau dari saya pribadi, saya outsider ya, saya orang luar, saya bukan keluarga, bukan juga warga dan tetangganya dia, tapi saya cukup melihat dari jauh apa yang bisa saya bantu, saya akan bantu. Tapi bukan yang sifatnya materi yang berlebihan, tidak, karena saya hanya seorang ibu biasa seperti itu. Tapi memang ada banyak sekali uluran tangan dari berbagai pihak kepada Tiko gitu ya, dan Tiko berkali-kali mengucapkan terima kasih atas semua rencana dan bantuan yang ditujukan kepada dia. Dan ada beberapa yang akan dia pertimbangkan. Dia mohon maklum karena dia kan masih berusia anak muda yang juga tetap disupport gitu dalam hal pemikiran dan sebagainya seperti itu. Jadi masa depan Tiko, percayalah Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada setiap umatnya, terutama yang berbakti kepada orang tua. Ibu melihat akhirnya terketuk untuk keinginan membantu Tiko gitu ya, kondisi rumah Tiko sendiri mungkin bisa di. Ya, saya melihat tayangan YouTuber Bang Bru TV pada waktu Hari Ibu. Saya bingung, wah kok ada ya orang tua, mama sama anak tinggal di rumah yang gelap gulita, gak ada listrik, gak ada air. Kemudian anaknya di Hari Ibu itu berikan sesuatu dan ucapan kepada mamanya, walaupun diberikan reaksi yang tidak diharapkan mungkin kan, karena kan langsung apa nih gitu kan si mamanya, itu saya tersentuh gitu. Ya ampun, ini anak hebat banget gitu ya, saya bilang. Nah dari situlah akhirnya saya terus menelusuri banyak tayangan-tayangan dari teman-teman konten kreator. Oh seperti ini ya kisahnya. Seketika itu juga saya langsung cari keliling gitu ya, naik Gojek cari di mana sih alamatnya, dan akhirnya ketemu di sini. Sampai hari ini beberapa kali saya hadir untuk membantu teman-teman konten kreator ataupun siapapun yang mencoba membersihkan rumah ini seperti itu. Mungkin pelajaran apa sih Bu yang bisa diambil hikmahnya oleh Ibu? Karena kan maksudnya seorang anak muda yang begitu belasan tahun merawat ibunya dengan kondisi yang tidak begitu gitu ya, menjadi efek pembelajaran Ibu nggak sih kepada keluarga sendiri gitu? Betul kan tadi yang saya bilang ya, kisah Tiko ini betul-betul tidak hanya menginspirasi tetapi mengintrospeksi. Coba anak-anak kita yang udah usia dewasa, yang udah usia 17 tahun ke atas, mereka sudah sibuk dengan dunianya masing-masing. Mereka sudah sibuk dengan gadget yang ada di tangan mereka masing-masing. Apakah mereka mengucapkan I love you ke mama? Nah, kita tanya lagi sama keluarga kita masing-masing. Baru sekedar kayak begitu aja, gitu kan? Hubungan komunikasi di rumah antara ibu dengan anak di zaman now seperti apa? Lah, Tiko dengan kondisi mamanya mengalami gangguan mental, keterbatasan ekonomi, keterbatasan tidak ada apa-apa di rumah, dia tetap nggak mau pergi jauh-jauh. Dia merelakan pendidikannya, tidak dilanjutkan, terus berusaha untuk mencari uang. Mau dia jualan kayak, mau dia menjadi, saya sempat baca menjadi pengemis dan sebagainya gitu. Untuk seorang anak yang masih di bawah umur, coba, apa enggak itu luar biasa ini anak. Punya struggle of life-nya itu patut dicontoh, itu satu. Kemudian bakti dan sayangnya dia itu loh, nggak putus. Saya bilang nanti sama anak-anak saya, ingat Tiko ya, jangan lupa telepon mama. Nah itu aja kan hal sederhana ya, hal komunikasi di zaman now. Nah ini Tiko, contoh yang patut ditiru dan menjadi itu tadi inspirasi dan introspeksi bagi kita para orang tua di keluarga masing-masing. Oke, terima kasih banyak Bu.